Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Bertemu kembali di pembelajaran bahasa Indonesia, tema 7, subtema 2, pokok bahasan informasi penting. Ini masih sama bahasan dengan pertemuan sebelumnya, tapi di sini kita akan melanjutkan pembahasan di submateri yang selanjutnya terkait informasi penting ini. Sebelum memulainya, marilah kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat dan mudah dipahami oleh kalian semua. Seperti biasanya, tujuan pembelajaran yang akan kita capai yaitu ini sama seperti dengan tujuan pembelajaran sebelumnya, kalian dapat membacanya sendiri ya. Langsung saja. Nah, berkaitan dengan informasi penting itu pasti sering kita temui anak-anak ya, baik di internet, di surat kabar, di televisi, melalui berita-berita yang disampaikan. Ternyata Allah itu mengingatkan kita, ya. Bunyinya begini, wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti, agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatan itu. Nah, paham kan ya perintahnya Allah? Semua itu mengingatkan kita agar tidak sampai melakukan suatu kesalahan yang menyebabkan fitnah. Oke, kita langsung mulai. Yang pertama, mengelompokkan informasi teks menggunakan peta pikiran. Nah, tahukah kamu apakah itu peta pikiran? Anak-anak pasti sudah tahu ya, yang sering kita sebut peta pikiran itu adalah mind mapping. Jadi pengertian peta pikiran merupakan suatu cara mencatat dan memetakan ide atau gagasan yang kita dapatkan setelah membaca atau mendengarkan suatu teks secara kreatif dan efektif. Jadi intinya peta pikiran itu suatu alat untuk memetakan atau mengelompokkan informasi-informasi ke dalam bentuk cabang. Ya, cara menyajikannya adalah dengan cara kreatif sesuai dengan kreasi dari anak-anak. Supaya apa? Disajikan ke dalam peta pikiran supaya memudahkan kita memahami dan mendapatkan informasi. Begitu. Beda dengan yang ada di bacaan, kita harus membacanya secara keseluruhan baru dapat informasi pentingnya. Tapi kalau peta pikiran langsung tertuju dengan informasi penting tersebut. Nah, yang selanjutnya, cara menyajikan teks narasi ke dalam peta pikiran. Bagaimana caranya? Yuk kita pelajari. Yang pertama, membaca teks dengan seksama. Nah, pada saat membaca, di sini kita harus memahami teks narasi secara keseluruhan. Jadi semua informasi yang ada di dalam teks dipahami dengan baik sehingga kita tahu informasi penting yang ada dalam teks. Kalau sudah begitu, baru yang kedua mencatat. Dicatat informasi berdasarkan kata tanya apa, di mana, kenapa, siapa, mengapa, dan bagaimana. Setelah itu, menyajikan informasi ke dalam bentuk peta pikiran. Untuk lebih jelasnya, mari kita pelajari dalam suatu contoh. Nah, ini ada contoh teks berjudul Tanam Paksa. Dari teks Tanam Paksa, kita akan menyajikannya ke dalam bentuk peta pikiran, mulai dari paragraf pertama, kedua, hingga paragraf ketiga. Nah, kita bacanya di slide selanjutnya ya. Nah, di paragraf pertama, ini berbunyi,
Kulturstelsel merupakan salah satu program bahasa Belanda saat menjajah Indonesia. Nama program tersebut diambil dari bahasa Belanda yang dikenal dengan sebutan tanam paksa. Program ini dicetuskan oleh seorang gubernur jenderal Hindia Belanda bernama Johannes van den Bosch. Dari bacaan ini, kita dapat menemukan informasi penting dengan cara membuat pertanyaan. Ini pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan kulturstelsel? Jawabannya sudah ada di sini. Satu program bangsa Belanda saat menjajah Indonesia yang dikenal dengan tanam paksa. Yang kedua, apa istilah lain dalam bahasa Indonesia dari kulturstelsel? Jawabannya tanam paksa. Yang ketiga, siapa yang mencetuskan program kulturstelsel? Jawabannya adalah Gubernur Jenderal Hindia Belanda bernama Johannes van den Bosch. Yang paragraf kedua, program tanam paksa mulai diberlakukan oleh Belanda pada tahun 1830. Puncak perkembangan program ini terjadi pada tahun 1850. Pada saat itu hasil tanam paksa tersebut mencapai jumlah tertinggi. Hal itu pun membuat pemerintah Belanda memperoleh keuntungan yang sangat besar. Nah, dibuatlah pertanyaan seperti berikut. Sejak kapan program tanam paksa diberlakukan? Jawabannya pada tahun 1830. Bagaimana kondisi perkembangan pemerintah Belanda setelah diberlakukan program tanam paksa? Jawabannya mengalami jumlah atau mencapai jumlah tertinggi sehingga pemerintah Belanda memperoleh keuntungan yang sangat besar. Paragraf ketiga. Di sisi lain, program tanam paksa justru merugikan rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia ditekan dan dipaksa untuk bekerja tanpa diberi upah. Akhirnya, kondisi rakyat Indonesia pun sangat memprihatinkan. Maka dibuat pertanyaan, bagaimana kondisi rakyat Indonesia dengan adanya program tanam paksa? Jawabannya, merugikan rakyat Indonesia karena bekerja ditekan dan dipaksa tanpa diberi upah. Nah, setelah kalian membuat informasi penting dengan cara membuat pertanyaan, jawaban-jawaban yang tadi itu bisa disajikan ke dalam bentuk peta pikiran, mulai dari paragraf 1 sampai paragraf kedua hingga paragraf ketiga. Nah, ini adalah jawaban-jawaban dari pertanyaan yang sudah dibuat tadi disajikan ke dalam bentuk peta pikiran. Nah, dan hasilnya seperti ini. Nanti kalian bisa baca sendiri ya. Yang selanjutnya, menuliskan kesimpulan dari suatu teks narasi. Sekarang kita belajar bagaimana sih menuliskan kesimpulan dari teks narasi. Cara yang harus kita lakukan, yang pertama, pahami dulu apa itu kesimpulan. Kesimpulan adalah inti dari suatu bacaan. Kesimpulan dapat memudahkan seseorang untuk memahami garis besar teks secara keseluruhan. Nah, langkah membuat kesimpulan. Yang pertama, membaca dengan seksama. Kedua, menentukan ide pokok tiap paragraf. Ketiga, sampaikan ide pokok ke dalam beberapa kalimat menggunakan bahasa sendiri. Berikut Busna berikan contohnya. Masih dengan teks yang sama tentang tanam paksa. Nah, kita akan membuat kesimpulan dari bacaan ini. Ya, caranya adalah dari paragraf pertama, kita dapat menemukan ide pokoknya, yaitu kulturstelsel merupakan salah satu program bangsa Belanda saat menjajah Indonesia. Lalu, paragraf kedua ditemukan ide pokok, program tanam paksa mulai diberlakukan oleh Belanda pada tahun 1830. Lalu paragraf yang ketiga, ditemukan ide pokoknya, di sisi lain program tanam paksa justru merugikan rakyat Indonesia. Nah, kita sudah menemukan ide pokok dari ketiga paragraf. Dari ketiga paragraf ini, maka jika kita simpulkan, hasilnya adalah sebagai berikut. Kita dapat menambahkan kata penghubung ya di antara satu kalimat ke kalimat yang lain supaya
dapat dipahami oleh pembaca. Maka kesimpulannya adalah kultur stelsel atau tanam paksa merupakan salah satu program bangsa Belanda saat menjajah Indonesia. Tanam paksa diberlakukan Belanda pada tahun 1830, namun program tanam paksa merugikan rakyat Indonesia. Nah, dari sini sudah bisa kan caranya buat kesimpulan. Oke, nah itu tadi yang sudah kita pelajari hari ini. Sudah belajar cara membuat peta pikiran dan menyimpulkan informasi dari teks. Nah, anak-anak kalau nanti kurang paham bisa tanyakan kepada Bapak Ibu guru ya melalui WhatsApp. Nah, nanti akan ada penugasan yang harus kalian kerjakan di buku tulis lalu difoto dan hasilnya dikirim pada Google Form yang disediakan. Itu saja yang dapat Bu Husna sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan dipahami oleh anak-anak semuanya. Bu Husna akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.